Ya, nah itu adalah level awal itu, level tanah awal. Nah, jadi kalau kita mau nambang, suka nggak suka, mau tidak mau, ya kita harus melakukan hal seperti ini. Jadi harus dibuka dulu. Itu kedalaman berapa meter Pak Yohanes? Sampai bawah? Jadi kalau dari atas sampai ke Komatsu, itu kurang lebih sekitar 6-7 meter. Dari atas sampai ke Komatsu saja ya, itu 6-7 meter? Ya, 6-7 meter. Nah, dari Komatsu sampai ke bawah, itu mungkin ada kelihatan kolam ya, kolam kecil ya. Iya. Nah, itu sekitar 15. Dari Komatsu ke bawah, itu 15 meter? Nah, dari kolam itu masih bisa kita sampai mungkin 10 sampai 15 meter lagi kita ambil. Oh, wow. Ya, tapi untuk bisa ngambil di situ, di dalam kolam itu, nah, kenapa kita kerjain yang sebelah sini? Karena kita harus perbesar wilayah. Kalau nggak kan kelihatan bahayanya ya. Iya, betul. Sebentar. Jangan sampai longsor. Ini orang ada yang terus sampai longsor. Betul. Nah, jadi yang di atas itu ada GCB yang di dekat jalanan, yang ada truk, dump truck. Nah, dia tugasnya adalah memindahkan overburden tadi, tanah tadi. Ya. Nah, kalau di Jakarta ini laku Pak Dani, tanah ini Pak Dani. Oh, tanahnya di Jakarta laku Pak? Bisa dijual ya? Oh iya, buat nimbun laut itu nimbun pit. Oh iya, benar. Itu padahal overburden ya Pak ya, istilahnya quote and quote itu sampahnya ya padahal ya. Betul. Nah, ini adalah ore yang siap jual ini. Oh, ini adalah ore yang siap jual. Betul, ini udah siap jual ini. Kemarin kita baru lakukan PSI, jadi pre-shipment inspection, dan hasilnya sih, kalau saya boleh bilang mungkin sangat memuaskan lah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Oh, jadi inilah ore nickel yang bisa dijual ya Pak Yohanes ya? Betul, ini adalah ore nickel. Bisa lihat Bapak Ibu? Nah, ya, jadi jangan dianggap kayak batu gitu ya, hitam-hitam. Nah, ini adalah bebatuan gitu ya. Ternyata bebatuan nikel itu bentuknya tanah ya Pak ya? Bentuknya tanah. Ini mungkin saya coba lebih dekat. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dijual dan bisa memberikan Anda profit sharing setiap bulan. Anda bisa lihat langsung ya sekarang ya produknya ya. Terima kasih Pak Yohanes Chandra. Ya, kelihatan hijau-hijaunya Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, saya ada di satu Pak, di kantor Pak. Yang waktu itu Bapak bawakan. Batunya masih ada tuh, Pak, di atas Pak. Betul. Ya, maaf. Kameranya geser-geser. Berapa Pak? Oke. Ya, nah ini adalah ore nickel. Nah, ini siap jual. Oke, jadi kita pun ore nickel itu kita pisah-pisah, kita kategorikan. Kadar sekian sampai kadar sekian, kita jadikan satu tumpuk. Kadar sekian sampai kadar sekian, kita jadikan satu tumpuk. Nah, ini kebetulan kadar yang cukup tinggi. Oh, jadi istilahnya seperti grade lah ya Pak ya berarti ya? Grade, betul. Nah, itu mungkin lebih kelihatan ya, lubangnya ya. Iya, dari sini lebih kelihatan, betul. Ya, saya nggak bisa jalan ke sebelah sana karena agak bahaya. Oh iya, karena di bawahnya kemarin sempat ada longsor. Di mana itu Pak? Di daerah yang sana itu, yang ujung? Nih, hampir ke ujung. Oke. Nah, ini batasnya nih, kita cuma boleh sampai sini. Ya. Karena kalau dilihat dari bawah ini ada retakan. Oh iya, benar. Ini baru ada longsor ya Pak ya? Ya, yang ada hijau-hijau itu. Nah, itu ada. Ya. Jadi Anda lihat ya Bapak Ibu ya, bisnis pertambangan ini, proyek yang sedang dijalankan oleh Nagaya ini memang juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Itulah kenapa semua mesti dipersiapkan dengan sangat baik dan sangat matang. Jadi tidak bisa sembarangan. Betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Nah, itu dipindah ke arah sana Pak Dani, OB-nya. Oh, OB-nya dipindahkan. Jadi kalau dibilang kita tuh kayak mindahin
Ya, jadi kalau dibilang kita tuh kayak mindahin gunung. Dari satu gunung pindah ke Dari tempat lain gitu ya Pak ya? sebelah sini gunungnya, ya. Nah, kita pindahin gunungnya ke sebelah sini. Luar biasa. Ya. Ya. Jadi ini adalah lokasi yang operasionalnya 100% dikerjakan oleh Nagaya. Oke. Lewat Nagaya Mineral Indonesia. Oke, sorry. Tadi ada suara dari mana? Stop. So, saya mute dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada mau pertanyaan mungkin setelah ini kita bisa bicara. Oke, silakan dilanjutkan Pak Yohanes. Ya. Ya, jadi beginilah kegiatan saya sehari-hari ya di sini. Siapa yang mau Nah, lihat ini karena proyek kita sekarang sudah mau bergabung akhir di tahun, NHI. jadi juga harus agak ngebut produksinya. Oh iya, karena udah mau akhir tahun ya Pak ya. Udah mau Akhir tahun, betul. Dan Pak, apakah Nanti kita udah- bisa dari terlihatnya Pak Yohanes, apakah bisa kelihatan mana yang grade nikelnya paling baik atau segala macam Pak? Itu bisa kelihatan nggak sih Pak secara wujudnya Pak? Secara kasat mata bisa kelihatan, tapi tetap ya kita berpegang pada hasil tes. Oke, berarti tetap ada tes yang harus dilakukan ya untuk menentukan kadar itu ya? Oke, baik. Nah Pak, ini ada Ya. pertanyaan nih Pak. Ya kan Nah, banyak itu- yang ada Ya. yang bilang nih Pak, ya terutama dari teman-teman kita di komunitas kripto ya Pak ya. Banyak yang mengatakan bahwa bisnis pertambangan Bitcoin atau kripto itu bisa disamakan dengan bisnis pertambangan real Pak. Apa komentar Bapak Pak? Karena kebetulan saya menjalankan dua-duanya ya. Iya. Jadi saya juga ada mining Bitcoin dan saya juga menjalankan ini ya, Iya. mining nikel. Iya. Jujur saya nggak rela kalau dibilang sama. Iya. Jujur saya nggak rela. Ya, kenapa? Yang saya bilang tadi, kalau di kripto mungkin banyak yang bilang ya, oh kalau di kripto itu kan semakin lama biaya menambangnya semakin tinggi, semakin mahal gitu ya. Iya, betul. Kenaikan biaya itu atau mahal atau tidaknya itu bergantung dari kompetisi. Jadi semakin banyak yang menambang kripto, kompetisinya semakin tinggi, ya otomatis kita pun biayanya kita harus lebih tinggi. Betul. Gitu dia. Ya. Karena kompetisi, ingat. Tapi kalau tidak ada yang menambang, wah itu gampang banget. Itu gampang banget. Bahkan Bitcoin kalau semua miners dimatikan, cukup satu orang aja yang nyalain komputer biasa ya, bahkan laptop, dia bisa mendapatkan Bitcoin. Difficulty-nya turun Ya. turun drastis ya Pak ya berarti ya. Drastis. Jadi semua penambang Bitcoin ya, kita contohkan ya, semua penambang Bitcoin matiin Bitcoin minersnya, ya, miningnya. Ya. Tunggu 2 minggu, satu orang aja nyalain satu komputer. Padahal ini mungkin pakai laptopnya sendiri, ya, Ya. itu Ya. akan jalan lagi. Ya. Nah, apakah itu tetap mahal? Tidak. Tapi kalau di sini yang saya bilang tadi, kita mau mendapatkan nikel, mau mendapatkan emas, mau mendapatkan batu bara, mau ada kompetisi atau tidak ada kompetisi, ya tetap kita harus melakukan pekerjaan seperti ini. Ya. 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 Itu dia. Itu bedanya. Dengan resiko yang sama, walaupun ada kompetisi ataupun tidak ada kompetisi. Nah, dan yang satu harus diingat, ya oke, Bitcoin memang jumlahnya terbatas. Ya, tapi berapa banyak koin yang bisa muncul? Betul. Apakah susah membuat koin, membuat token? Tidak. Nah, sedangkan ini, siapa yang buat pada nih? Nikel, Alam emas, semesta. betul, Iya, nature. Betul. nature. Dan kita nggak bisa ngatur alam, oh saya mau bikin emas di sini sekian ratus ribu ton. Nggak bisa. Ya. Nah, Ya. itulah perbedaannya. Ya. Jadi kalau, walaupun saya senang ya dengan teknologi blockchain yang ada, tapi kalau disamakan, ya jujur saya nggak rela. Apalagi ada bisa lihat ya Pak Yohanes nih panas-panasan ya, jalan berapa kilometer sehari menambang nikel ya untuk bisa mendapatkan hasil, masa disamakan dengan nambang kripto. Ya, paham. Jadi mungkin Pak, Bu, saya rangkum sedikit ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa pertambangan
sumber daya alam, misalkan nikel ataupun emas, batu bara dan sebagainya, tidak bisa disamakan dengan pertambangan kripto. Yang pertama, di dalam dunia pertambangan kripto itu ada yang namanya competition cost. Competition cost itu berarti biaya mahal hanya gara-gara banyak yang melakukan, kompetisinya tinggi. Dimana kalau kita lihat penambangan sumber daya alam, mau ada kompetisi mau tidak ada, itu ada yang namanya necessity cost. Overburden tetap harus dihilangkan, tetap harus diangkut dulu, baru bisa menambang nikel misalkan. Ya, mau ada yang nambang, mau tidak ada yang nambang ya Pak Yohanes, betul ya? Betul. Ya. Mau kita ada kompetisi atau tidak, tetap harus. Tetap overburden tetap harus dihilangkan, tetap harus dites dulu kadarnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah memang kripto ini terbatas kalau memang mereka nih mengikuti kaidah kripto yang awal ya, yang benar ya. Tapi yang bisa bikin kripto berapa banyak? Sementara kembali kita ngomong sumber daya alam, yang membuat bukan manusia. Ya, tapi adalah semesta. Pak, lebih luar biasa ya Pak ya kalau kita bisa minta sama alam gitu, saya mau nikelnya sekian gitu misalkan, bulan depan bisa nambah gitu kan, luar biasa ya. Oh, wah, pengen banget saya Pak Dani. Kalau Sayangnya bisa, itu mungkin bisa. Mesti minta ke Tuhan Yang Maha Esa kali ya. Sayangnya tidak bisa ya Pak ya. Ya. Ini apa nih Pak yang sedang kita lihat nih Pak? Ini. Ya. Ya. Ya, Pak Yohanes masih bisa dengar saya Pak? Halo? Oh, itu lihat tuh lagi kerja tuh dump truknya. Ya, ini adalah overburden yang sedang dipindahkan ke dump truck ya Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat ya. Pak Yohanes masih bisa dengar kita Pak? Dibuang. Dibuang. Masih. Oke. Ya, ini dipindahkan. Jadi ini dipindah ke sini Lagi dipindahkan tuh, lagi numpuk. Ya, yang hijau-hijau ini adalah yang namanya nikel, Bapak Ibu. Overburden itu sampah ya, teman-teman. Dan ini dibuang. Oke. Ini ore yang kadar rendah ya, Pak ya? Ya, ini biasanya kita pakai nanti untuk, kan kita ada stockpile ya, di mana kita akan narok yang seperti ini nih. Ya, kita akan narok yang seperti ini. Nah, ini biasanya di bawahnya kita bikin karpet dulu, jadi kita alas. Oke. Dengan ore yang kadar rendah. Itu dia, supaya nggak terkontaminasi dengan tanah. Oke, jadi yang kadar rendah itu digunakan sebagai alas ya Pak ya, agar yang kadar menengah atau tinggi tidak terkontaminasi dengan tanah. Betul. Nah, ini apa nih Pak yang lagi kita lihat nih Pak? Yang barusan tuh Pak. Yang mana? Yang itu, ini? Iya. Ini sama, ini kadar rendah. Oh, itu juga kadar rendah. Ya, makanya kita pisah. Kita pisah dari... Oh, ini yang kadar tinggi ya Pak ya? Ya, ini kadar tinggi. Nanti ini kita mau bikin stockpile, ya kita mau bikin tempat untuk naruh stok kita. Nah, makanya kita taruh di sini nanti untuk kita bikin karpet. Oke, baik. Bapak Ibu masih bisa melihat ya? Masih bisa melihat gambarnya jelas ya? Jelas. Ayo, semua Mantap. masuk DNAI, lihat itu. Masih terhubung. Ini ada berapa peserta sekarang? Saya nggak bisa ngelihat lagi, saya belum bisa cek nih. 36 orang, Pak Yohanes. Oke, mantap. Pak Yohanes masih terhubung Pak? Ya. Masih terhubung ya? Masih terhubung Pak. Berarti mudah-mudahan Pak. Nah, itu yang membantu kita Pak Dani supaya bisa terhubung. Mungkin kelihatan kali ya? Iya. Tiang. Iya, kelihatan Pak. Ya. Saya dengar wifi-nya digantung di sana Pak, betul ya Pak ya? Ya. Kita korbankan dia. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa ada live streaming ini, pengorbanan Pak Yohanes untuk Anda itu sangat luar biasa ya, karena sinyal di sana pun tidak gampang untuk bisa mendapatkan sinyal ini. Terbukti ya Pak Yunias ya, berapa kali kita coba gagal terus ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya, dan baru hari ini kita bisa tampilkan dengan kualitas gambar yang luar biasa ya. Oh, kalau sudah di bawah sudah tidak dapat sinyal ya Pak ya? Ya. Karena ini kan banyak mineral logam ya.
Ini banyak mineral logam di dalam, ada magnesium, ada segala macam, Fe. Nah itu biasanya sinyal handphone akan terganggu. Oke. Jadi memang harus dari atas ya, Pak ya? Ya betul. Oke, baik. Ya, seperti inilah kira-kira bentuk pertambangan nikel. Tapi tolong jangan disamakan dengan pertambangan kelas besar ya, seperti Vale atau Antam. Nah, itu dia. Ya, kita masih merangkak lah ya Bapak Ibu ya. Ini masih tahap Betul. awal, jadi kita juga apa adanya ya yang kita kasih lihat sama Anda. Ya, mari kita selalu doakan Pak CEO semoga sehat selalu ya. Selalu dilindungi, proyeknya lancar, agar kita bisa ke depannya bertambah kesejahteraan, memberikan lebih banyak kesejahteraan juga kepada para Nagaya holder. Amin. Ya. Amin. Saya menyampaikan Ya, dikit mungkin itu kepada Pak Dani. Oke, Pak Yohanes, mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita close sesi live streaming hari ini, Pak? Ya, saya secara pribadi dan mewakili tim ya, mewakili juga Pak Dani, Pak Yunias, Bu Siska juga, Pak Yosua, dan semua yang ada di manajemen Nagaya, ya kami sangat berterima kasih, ya terutama untuk support semua Nagaya hodlers yang ada, ya terutama yang ada di Indonesia, yang ada di dalam voice chat hari ini, ya jadi kita memang baru memulai, ya kita memang baru memulai. Jadi Ini yang di Palu ya Pak. Melihat Nagaya ini sebagai sebuah anak, ya sebagai seorang anak kecil yang masih merangkak, yang masih berusaha untuk berjalan. Mungkin ya kalau untuk jalan saya bilang masih belum ya, tapi masih merangkak. Nah, kami pun berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak ini, ya supaya kita nggak mau juga ya dia terlalu cepat besar, terlalu ini, karena biasanya apa yang cepat kelihatannya baik, biasanya juga cepat jeleknya ya Pak Dani ya. Betul Pak, Ya. betul. Kita bisa lihat beberapa perusahaan-perusahaan startup, ya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah baca, bahwa contohnya, saya lupa sebut nama ya, banyak kan perusahaan-perusahaan startup besar yang sekarang sudah mulai mengurangi karyawan, mengefisiensi dan segala macam, padahal kelihatannya mereka pada waktu mulai, wah boom gitu ya, wah kayaknya fenomenal banget gitu. Nah tapi baru berapa tahun berjalan, tapi sudah mulai kelihatan bahwa mereka harus perampingan karyawan, harus segala macam. Nah kita juga nggak mau yang seperti itu. Kita mau Nagaya ini menjadi anak yang kokoh, yang tegar ya, yang kuat menghadapi segala macam cobaan. Ya, memang dia belum sempurna. Kalau saya sendiri juga bilang Nagaya ini jauh dari sempurna. Ya, tapi kita butuh waktu dan kita pun butuh support dari semua orang. Kenapa? Karena Nagaya ini bisa berjalan bukan karena manajemen saja, tapi karena dukungan dari semua pihak. Ya, terutama juga dari Nagaya Holder. Ya, jadi banyak juga hal yang belum bisa kita jalankan, banyak juga hal yang belum bisa kita perlihatkan, tetapi saya yakin ya ke depannya akan lebih banyak hal yang bisa kita perlihatkan ya Pak Dani ya kepada semua orang, kita tunjukkan siapa sih Nagaya ini, apa sih Nagaya ini, ya kan, kemana sih arah dan tujuan dari Nagaya ini. Ya, saya secara pribadi Nagaya ini adalah sudah seperti anak saya sendiri. Ya, tentu saja tidak pernah ada orang tua yang mau merusak anaknya, betul nggak? Betul. Tidak pernah ada orang tua yang mau menyusahkan anaknya. Tidak ada orang tua juga yang mau anaknya jadi jelek. Nah, jadi saya sangat-sangat berterima kasih untuk semua support, ya, baik dari tim manajemen yang lain, ya kan, baik juga dari ini juga dari Akarmas, karena terus terang kita banyak terbantu, ya, karena untuk memulai seperti ini kalau nggak ada koneksi nggak gampang Pak Dani. Betul Pak. Ya, kalau kita mau mulai usaha seperti ini. Betul. Nah, jadi saya juga sangat berterima kasih juga, ya, ke keluarga juga saya berterima kasih. Nah, kenapa? Karena mau mensupport ide dan gagasan saya ini.
Ya, nah, dan kepada seluruh Nagaya Honors yang ada. Jadi ingat bahwa Nagaya ini diciptakan bukan sebagai aset besok, atau sebagai aset minggu depan, atau sebagai aset bulan depan, bukan. Kita buat Nagaya ini sebagai aset masa depan. Aset yang nantinya bisa juga kita teruskan ya kepada keturunan-keturunan kita berikutnya, gitu dia. Jadi Amin. bukan cuma kita nikmatin sesaat, bukan cuma kita rasakan sesaat, habis itu hilang. Nah, itu bukan tujuan saya dalam menciptakan Nagaya ini. Amin. 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 Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih banyak untuk semua support bagi yang sudah diberikan ke Nagaya. Terima kasih Pak Yohanes. Mungkin boleh Pak kameranya dipindahkan ke yang depan Pak, jadi lupa. teman-teman bisa melihat Bapak. Oh iya. Oke. Amin. Daripada ngeliat saya, Pak. Iya dong. Jadi Bapak Ibu Iya. juga bisa lihat ya, langsung CEO kita sedang bekerja, lihat ya. Beliau ini bukan CEO yang hanya nunggu ya, nyuruh-nyuruh, beliau turun langsung ke lapangan dan kerja untuk Anda semua Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak ya. Sehat selalu Pak. Semoga lancar semua di sana. Ya. Amin, amin, amin. Ya, dan kita selalu Sehat doakan selalu, Pak ya semoga Yohanes. proyek diberkati Pak agar kita bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang Pak. Amin. 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 Ya. Oke, Pak Yohanes, terima kasih Pak. Selamat bekerja kembali Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Dani, Pak Yunias, Bu Siska, Pak Joshua, dan Berlian. semua Nagaya Honors. Saya izin pamit dulu. Terima kasih Pak. Amin, Yohanes. amin, Hati-hati amin. ya, Pak, ya. Jaga sehat, Pak. Jaga sehat, jaga sehat. Nagaya dunia, maju kita. Terima kasih Pak Yohanes. Oke, luar biasa teman-teman ya. Pak Dani masih bersama? Masih Pak.